sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia mendatangi kantor Kementerian HAM untuk mengadukan nasibnya. Kedatangan mereka untuk diterima Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto yang mendengarkan cerita pilu para pemain sirkus yang diduga mengalami eksploitasi dan penyiksaan semasa bekerja. Seperti yang disampaikan salah satunya pemain sirkus Ida yang mengaku bergabung di sirkus sejak usia 5 tahun usai dipisahkan dari orang tuanya pada tahun 1976. Ida dibawa ke salah satu tempat wisata satwa di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat untuk dilatih sebagai pemain sirkus. Tak jarang paksaan dan kekerasan fisik diterimanya selama latihan. Bahkan saat mengalami cedera karena terjatuh dalam pertunjukan, dirinya tak segera mendapatkan perawatan medis. Pihak Taman Safari Indonesia yang sudah berdiri sejak 40 tahun lalu ini mengirimkan surat klarifikasi kepada media termasuk TV One. Dalam keterangan tertulisnya, pihak TSI menyatakan bahwa secara kelembagaan Taman Safari tidak memiliki hubungan dengan Oriental Circus Indonesia maupun dengan para mantan pemain sirkus yang mengadu ke Kementerian HAM. Para mantan pemain sirkus ini mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Oriental Circus Indonesia membantah tuduhan sejumlah pemain sirkus Oriental Circus Indonesia yang mendapat penyiksaan saat bermain di Taman Safari Indonesia. Ya, sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia mendatangi kantor Kementerian HAM untuk mengadukan nasibnya. Para pemain sirkus mengaku mengalami eksploitasi dan penyiksaan selama mereka bekerja. Sejumlah pemain sirkus mendapat paksaan dan kekerasan fisik selama latihan. Bahkan saat mengalami cedera karena terjatuh dalam pertunjukan, juga mereka tidak mendapatkan perawatan medis. Oriental Circus Indonesia membantah tuduhan sejumlah pemain sirkus Oriental Circus Indonesia tersebut. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka, malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak masuk di akal gitu ya perbuatan itu. Iya. Yang selama ini kita lihat seru, menghibur, ternyata di balik itu banyak cerita kejam ya. Cerita kelam begitu yang dialami oleh para pemain sirkus yang kabarnya ini adalah Oriental Circus Indonesia. Eksploitasi, penyiksaan baik itu verbal maupun fisik dialami begitu oleh para pemain, mantan para pemain ya, yang sudah bertahun-tahun mereka menjalani rutinitasnya di sana. Nah, seperti apa sebetulnya cerita lengkapnya? Kita sudah menghadirkan salah satu mantan pemain Oriental Circus Indonesia di studio kita pada pagi hari ini. Ada Mbak Vivi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vivi. Baik, kemudian juga kita sudah, maksudnya kita sudah terkonfirmasi nanti akan bergabung juga ada Menteri HAM, Natalius Pigai, namun saat ini masih ada kendala komunikasi. Iya, belum kita terhubung ya. Mencoba terus agar bisa terhubung dan berkomunikasi, berdiskusi pada kita pagi hari ini. Dan juga dari pihak Taman Safari, kita sudah mengundang untuk ikut hadir untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari mantan pemain sirkus ini atas eksploitasi dan kekerasan yang sudah mereka lakukan, namun belum ada jawaban dan belum juga mengirimkan perwakilannya di diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja kita tanyakan ke Mbak Vivi. Mbak Vivi, mungkin boleh diceritakan di awal mulanya kapan Mbak Vivi, sebelumnya saya ucapkan turut prihatin dulu ya Mbak, atas peristiwa yang sudah menimpa Mbak selama bertahun-tahun. Tapi mungkin boleh cerita sedikit kapan Mbak awal mulanya Mbak direkrut
kemudian umur berapa, dan seperti apa berada di dalam sana? Saya pertama diambilnya sama siapa saya nggak tahu. Datangnya juga umur berapa saya nggak tahu. Tahu-tahu saya umur 2 tahun sudah dilatih itu di rumah Pondok Indah itu, sekitar umur 2 tahunan. Kata senior saya tuh saya umur 2 tahun ya di situ. Terus saya udah mulai latihan sirkus yang standar-standar sampai sekitar umur saya kurang lebih 3-4 tahun saya udah bisa menguasai teknik sirkus yang standar itu. Saya dipindah ke orientasi sirkus. Baik. Setelah dipindah ke orientasi sirkus, saya latihan lagi yang teknik mulai beratnya seperti gadis plastik, akrobat, kayak gitu-gitu, balet tali, guling gulat, pokoknya beberapa. 4 tahun itu? 4-5 tahun? Iya, sekitar 3-4 tahun. Terus setelah saya udah menguasai beberapa teknik, setelah 5-6 tahun saya mulai show. Nah itu latihan-latihan itu kita mengalami kekerasan. Jadi kita tuh harus bisa, kalau nggak bisa ya dipukulin. Di umur segitu sudah mengalami kekerasan? Iya, dipukulin. Kita tuh dipukulin, ditamparin, ditendang, kayak gitu biasa. Itu penyebabnya apa kalau ya kalau dipukulinnya? kita latihannya suka diajarin sering gagal, susah gitu kan, namanya anak-anak ya. Jadi itu pasti kena. Terus kalau mainnya gagal, masuk langsung dipukul. Kalau kita main tidak senyum, itu masuk langsung dipukulin juga. Baik. Jadi kita tuh harus benar-benar standby itu, kalau main tuh harus senyum, harus siap lah gitu. Mbak Vivi, balita itu kan umur yang masih sangat kecil ya. Di umur segitu kemudian sudah mendapatkan penyiksaan, siapa kemudian yang merawat Mbak Vivi di umur segitu di saat bergabung di sirkus itu? Kan tentu saja ada yang memberi makan, ada yang memandikan, begitu kan? Iya, itu memang ada kalau salah yang karyawan-karyawan yang ngikut situ seperti karyawati, apa pengasuh saya juga nggak tahu. Kita tuh makannya tuh juga nasi bungkus di situ, makan nasi bungkus, dan memang kita cuman paling mandi dapat sabun, baju setahun sekali, kalau Imlek Natalan dapat kayak gitu-gitu. Makan sehari 3 kali, tapi kalau misalnya saya latihannya sering nggak bisa, itu tidak dihukum tidak dikasih makan siang. Gitu. Tidak dikasih makan siang? Enggak, saya itu dari kecil? Iya, kalau misalnya kita latihan, misalnya saya handstand, terus handstand jatuh, itu dihukum tidak dikasih makan siang. Oke, seingat Mbak Vivi waktu kecil dulu, memang kerap menangis, bagaimana perasaannya? Apakah setiap hari menangis terus, menjalani rutinitas itu, atau sempat bercerita dengan yang lain juga, gimana mereka dari asal-usulnya? Kita tuh nggak pernah ngobrol, nggak pernah mikirin kayak gitu, mikirin nasib kita aja yang, oh besok latihan, besok pasti dipukulin, kayak gitu aja. Pernah nggak sempat nyari mama saya mana gitu? Saya nggak berani ngomong. Tapi sempat terpikir waktu kecil? Iya, saya cuman berpikir, kok saya ada di sini, kenapa saya tuh nasib saya seperti ini, gitu. Apakah sama sekali tidak ada orang yang mengayomi di situ? Tidak ada sama sekali yang berempati, Mbak? Kalau orang situ kan kita tidak boleh bersosialisasi dengan orang luar. Kita tuh benar-benar latihan juga di dalam tenda itu dan ditutup tendanya. Karyawan juga tidak boleh melihat kita latihan, kecuali karyawan yang tertentu, yang karyawan juga sebagai pemain juga atau sebagai MC itu pasti ngelihat. Atau jangan-jangan waktu itu juga nggak tahu kalau di karantina atau dilatihnya di Pondok Indah, mungkin setelah sekarang baru tahu nama tempatnya itu Pondok Indah. Sekarang umurnya Mbak Vivi tahu tidak? Saya kurang tahu juga umurnya yang sebenarnya berapa. Umur sebenarnya nggak tahu, tapi karena kata teman-teman saat itu melihat Mbak Vivi itu sekitar umur 2 tahun sudah dibawa ke Pondok Indah. Di Pondok Indah, udah ada di Pondok Indah. Sudah ada di Pondok Indah. Tapi gini, anak seusia segitu pasti kan dikasih makanan yang sehat begitu ya, paling tidak minum susu lah gitu. Dulu sempat ngerasain susu mungkin, atau diberikan makanan yang layak pada saat dulu memang saya waktu di sirkus tuh saya pernah minum susu, sarapan tuh minum susu dan roti cuman setangkep gitu. Ya itu dikasih saya waktu itu. Kapan yang membekas di ingatan Mbak Vivi ini, mulai umur berapa sih Mbak Vivi merasakan kalau ini tuh udah nggak benar gitu? Saya waktu masih kecil umur segitu juga saya ngerasain itu nggak benar, karena itu bukan keinginan saya untuk main sirkus. Saya kan dipaksa. Saya tuh dari kecil juga udah nggak nyaman aja di situ, udah ya ampun kok saya seperti ini. Mulai mencari saya dari mana, keluarga saya mana, bapak ibu saya mana, itu di umur berapa? Sekitar sudah dewasa, saya
pengen tahu di mana keluarga saya gitu. Orang tua saya di mana, orang tua saya udah meninggal apa belum, saya tuh sebenarnya pengen tahu, pengen nanya, tapi saya tuh nggak berani. Terus yang dilakuin apa, Mbak? Ya saya nggak bisa apa-apa. Pernah kabur? Pernah kabur itu karena saya disiksa malam-malam saya nggak boleh istirahat, disuruh latihan. Jam 1 malam orang tidur saya disuruh latihan waktu di Taman Safari itu. Saya kabur lewat gunung itu hutan segitu gelapnya, saya nggak takut itu setan, saya takut ketangkep aja itu sama Pak Fran itu. Takutnya dia bangun nyariin saya. Siapa gitu. tadi namanya? Frans Manangsang. Anda sangat mengingat sekali ya? Saya ingat karena dia yang menyiksa saya. Oke. Dia juga yang melatih Mbak Vivi? Ya waktu di Taman Safari itu saya ada guru dari India latihan sepeda. Jadi dia yang hanya mengontrolin, yang ngeliatin saya itu. Oke. Lanjut Mbak, tadi yang sempat Terus kabur. saya kabur lewat terjang gunung itu, saya nggak tahu, pokoknya saya lari sambil nangis, saya pakai celana pendek sama kaos. Terus saya tahu-tahu pas pagi itu subuh nembus di pemukiman perumahan-perumahan di situ, nyampe ke Pasar Cisarua. Saya juga nggak tahu, pokoknya ada jalan aja ke situ. Terus sampai Pasar Cisarua saya menemukan perempuan yang temen deket juga enggak, cuma saya kenal, dia tuh kerja di restoran Taman Safari juga. Nah setelah itu dia bilang, mau kemana kamu, Vi? Saya kabur, saya takut, saya bilang saya takut ketangkep. Udah kamu tinggal dulu di rumah saya. Dia bilang. Untuk sementara saya tinggal di rumah dia kurang lebih 3 harian. Nah setelah 3 hari saya bilang, saya mau kemana ya, dalam hati teh mau pergi, tapi saya bingung nggak punya apa-apa. Mau tinggalnya di mana, tapi saya mau melangkahi dari rumah itu gitu, takut ketangkep pikirannya. Pas saya berlangkah 2 langkah 3 langkah, ternyata saya benar pas keluar ada security di depan rumah. Sudah menemukan ya, sudah menemukan. Iya, ternyata security itu udah tahu saya ada di situ. Atau jangan-jangan diinfokan sama pemilik Iya, rumah? mungkin karena saya dicariin. Mungkin dia takut juga kalau dia ketahuan mungkin menyimpan. Iya, mungkin dia melaporkan seperti itu. gitu ya. Saya disuruh pulang, saya bilang saya nggak mau, saya takut. Saya takut dipukulin. Enggak, kamu nggak dipukulin. Ya terpaksa saya pulang. Karena udah ketangkep kan, akhirnya saya dibawa ke pos security. Pas dibawa ke pos security itu saya dijemput sama Frans dan istrinya. Setelah itu saya duduk di depan, disuruh duduk di depan, dan sampai di mobil pun saya ditamparin sama dia, dikata-katain kasar seperti binatang gitu. Sampai rumahnya saya, udah sampai rumahnya saya dibuka pintu mobilnya, ditarik baju saya, diseret-seret gitu, dimasukin ke ruangan kerja dia. Ke kantor itu. Di situ disiksa lagi. Nah, setelah itu dia ngambil setruman gajah yang panjang. Dan itu dia Setruman gajah ini maksudnya setruman yang biasa digunakan untuk gajah? untuk gajah itu. Tapi digunakan untuk Iya, dia ngambil mungkin karena dia kesel sama saya, dia setrumin badan saya. Tapi memang saya pakai baju. Tapi kan itu kerasa ya, dut-dut gitu. Terus sampai ke alat vital saya. Saya sakit hati itu banget. Terus saya jatuh, saya minta ampun, saya bilang sakit. Tapi dia nggak mau ngedengar, dia kayak kesetanan itu. Dia nggak mau dengar suara saya minta ampun maupun nangis, suruh diem. Malahan dia malah mukulin saya, terus akhirnya saya ditarik rambutnya, dijedukin ke dinding gitu. Terus saya ditampar, terus perut saya dipukul dan ditendang sama dia. Akhirnya saya ngompol di situ, nggak tahan. Setelah itu berhari-hari? Terus hari itu saya disuruh keluar, dibawa ke kamar, saya dipasung. Selama 2 minggu. Selama dipasung itu selama 2 minggu tetap diberi makan? Saya dikasih makan, selama dipasung saya dikasih makan, mau ke air pun saya teriak-teriak minta dilepasin. Itu yang ngelepasin asisten rumah tangganya. Berapa lama? Selama 2 minggu. Setelah 2 minggu saya dibebaskan seperti aktivitas seperti biasa. Saya pikir saya nggak bakalan disiksa lagi, ternyata tetap saya masih disiksa di situ. Terus saya biasa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi saya lama-lama saya nggak betah. Terus akhirnya ada guru silat yang berlatih untuk karyawan di situ. Saya kebetulan saya ikut juga. Akhirnya saya cerita sama dia kalau saya sering dipukulin, saya nggak betah, saya minta tolong untuk keluar dari situ, dibawa keluar. Terus akhirnya dia bekerja dulu, setelah beberapa bulan dia kerja di Taman Safari itu jadi karyawan. Akhirnya dia nolongin saya keluar dari sana. Tapi itu setelah keluar dari sana tidak ditemukan lagi atau kembali ditemukan? Setelah itu saya dibawa ke Semarang, saya dicariin. Ada kata kakaknya juga, dia malam-malam didatengin satu orang gitu, bawa pistol, katanya mengeluarkan pistol, dikasih lihat pistol, nakut-nakutin, dia nanyain saya,
ke kakaknya itu mantan saya itu. Terus akhirnya dia nggak bilang saya ada di mana, padahal saya ada di Semarang. Terus di Semarang itu saya nggak lama saya langsung dinikahin karena saya takut saya dibawa pulang. Katanya kalau nggak mau bawa pulang kamu harus nikah. Ya udah saya nikah. Setelah nikah saya merasa terancam, jadi saya melaporkan kasus ini, minta perlindungan ke Komnas HAM, Bapak almarhum itu. Berarti setelah menikah itulah baru akhirnya punya identitas. Ya, saya bikin karena KTP itu gitu ya. itu sulit juga ditanya orang tuanya siapa. Saya bilang saya nggak tahu bintinya, saya nggak tahu. Saya bilang gitu. Yang membantu guru silat ini? Iya, dari keluarganya itu, ada yang bantu dari Kebumen. Waktu itu saya nikah di Kebumen. Sampai sekarang masih ada kontak dengan guru silat tersebut? Nggak ada. Udah nggak ada. Mbak Vivi, pada saat penyiksaan-penyiksaan itu terjadi, itu Mbak Vivi berdua saja dengan pelaku Iya, atau saya disaksikan sama teman-teman yang lain? Waktu di Taman Safari saya cuma berdua karena dia masukin saya ke ruangan kantor itu. Makanya saya sulit, mungkin memang pembuktian itu memang sulit karena saya pernah melapor ke Mabes Polri waktu itu. Waktu saya udah lapor ke Komnas HAM itu, saya lapor juga ke Mabes Polri, dia nanyain, ini kamu dipukulin itu ada buktinya nggak? Bukti apa? Saya bilang visum. Saya kan nggak ngerti visum. Visum itu apa? Karena saya kan bilang, tidak dapat pendidikan. iya, saya tidak di tidak sekolah. tahu mau Iya, gimana ya. iya, asal usul saya nggak tahu. Saya bilang, saya visum itu apa ya Pak? Saya bilang gitu. Visum kalau kamu dipukulin tuh ada bekas. Ya kan saya nggak ada ya. Saya bingung. Saya kan juga baru tahu gitu. Akhirnya katanya kasusnya sudah kadaluarsa. Padahal di situ ada, saya merasa dari kecil tuh saya sudah dieksploitasi sama mereka. Tiba-tiba kasusnya kadaluarsa begitu? Iya, tahu-tahu dia bilang katanya ini kasus sudah kadaluarsa karena udah lebih 10 tahun, kata dia bilang gitu. Ya saya bingung, ya udah saya mau gimana, saya bilang gitu kan. Akhirnya mau Bapak Muladi itu waktu itu sempat di Komnas HAM ditanggapin. Memang ada pelanggaran HAM-nya itu eksploitasi anak, tidak diketahui asal usul, dipisahkan dari orang tua. Kan saya menanyakan juga orang tua saya waktu itu di Komnas. Tapi kata Pak almarhum Pak Muladi katanya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ini yang tahun 97 ya? Iya, tahun 97. Terus kata Pak Tony, saya anehnya itu yang menyiksa saya kan Frans ya. Itu mereka tiga bersaudara. Frans waktu di sirkus Jansen dan Frans. Tapi waktu di Taman Safari itu Frans. Tapi yang selalu keluar di media itu cuma Tony, karena Tony itu tidak pernah menyiksa saya. Baik, baik. Memang Pak Tony itu menurut saya baik ya, tidak menyiksa anak-anak. Nah, di tahun 97 itu apakah benar sudah ada proses mediasi? Sudah ketemu, tapi yang keluar itu Pak Tony. Saya pengennya Pak Fran itu sebenarnya waktu itu ya, tapi yang keluar itu Pak Tony, dan kata Pak Tony akan diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, setelah itu bertemu lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan secara kekeluargaan? Tidak, habis dari Komnas itu tidak ada lagi. Jadi kayak hilang begitu aja. Apa tuntutan yang saat itu diajukan di tahun 97? Saya menuntut anak-anak yang masih ada. Waktu itu kan waktu saya kabur itu kan masih ada anak-anak kecil yang umurnya 8 tahun, 11 tahun, seperti itu. Saya bilang mereka harus mendapat pendidikan. Mereka harus dapat gaji. Mereka tidak boleh disiksa seperti nasib saya. Dan saya minta identitas saya asal usul. Saya pengen tahu juga di mana orang tua saya, kalau masih hidup tolong kasih tahu. Saya bilang kalau udah meninggal juga di mana makamnya, saya bilang begitu. Kata Pak Tony, saya waktu kecil dikasih sama ibunya, bla-bla, saya nggak ngerti lah gitu ya. Mungkin karena ibunya sudah meninggal kan. Terus asal usul juga nggak tahu katanya gitu kan. Ya udah saya bilang tunggu aja nanti diselesaikan secara keluargaan. Mbak Vivi, nanti kita akan lanjutkan lagi ceritanya. Mohon maaf Mbak Vivi, ini kita harus mengungkit lagi luka lama, tapi ini semata-mata adalah untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya seperti apa. Kita akan lanjutkan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa.